Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata atau yang sering kita sebut dengan MS Word. Yuk langsung saja ya. Untuk cara mengaktifkannya, kalian bisa klik icon Word pada desktop. Nah, klik blank dokumen. Untuk yang pertama kita bahas adalah mengenai Quick Access Toolbar. Jadi yang berada di bagian atas sendiri ini namanya Quick Access Toolbar. Terdiri ada apa saja? Nih, customize-nya Quick Access Toolbar ada new, open, save dan lain-lain. Bisa kalian perhatikan sendiri ya. Kemudian misalnya saya akan mengaktifkan akses toolbar new. Nah, kita klik. Nah, ini muncul. Ini adalah new blank document atau Ctrl N. Kemudian saya aktifkan open. Nah, seperti ini. Oke, yang kedua adalah ribbon. Ya, ini ya, mulai dari file, home, insert, design, layout, reference, my link, review, view, help. Nah, ini namanya adalah ribbon. Selanjutnya ini namanya title. Jadi di sini defaultnya masih dokumen 1 karena belum saya save atau belum saya simpan. Jadi kalau kita simpan itu otomatis namanya akan berubah. Berikutnya di pojok kanan atas ini di sini ada tulisan sign in, namanya account access. Ini fungsinya untuk masuk ke akun Microsoft. Kemudian di sini ada ribbon display option yang berisi auto hide ribbon, show tabs and comment. Kemudian ada minimize, ada restore down dan close. Yang berikutnya kita bahas adalah ini adalah ruler ya. Di bagian atas dan di bagian samping kiri. Fungsinya untuk membuat dokumen lebih presisi. Kemudian ada scroll bar. Nah, ini ya, scroll bar ini untuk menggeser tampilan ke atas bawah atau ke kanan kiri. Kemudian ada page 1 of 1. Jadi maksudnya kita berada di halaman pertama dari satu halaman. Kalau kita Ctrl Enter itu berarti ke halaman berikutnya. Saya klik Ctrl Enternya 2 kali. Jadi yang pertama 1, kemudian 2, kemudian 3. Ya, saya besarkan. Nah, ada dokumennya. Saya berada di page 1 of 3. Saya berada di halaman 1 dari 3 halaman. Kemudian kalau kita klik 2, page 2 of 3, saya berada di halaman kedua dari 3 halaman. Dan ini page 3 of 3. Jadi saya berada di halaman yang ketiga. Kemudian untuk ini ya, 3 words, artinya dalam satu dokumen ini berisi 3 kata. Jadi ini dianggap kata. Misalnya saya tambahkan di sini simulasi dan komunikasi digital. Ada berapa? Ada 7 ya. Ada 7 kata. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi begitu. Kemudian untuk yang sebelah kanannya ini adalah untuk
memeriksa kesalahan ejaan kata. Kemudian English United States ini adalah pilihan bahasa. Berikutnya akan saya terangkan mengenai tool yang berada di paling bawah sebelah kanan. Sebelumnya akan saya hapus dulu yang sudah kita ketikkan tadi. Saya mau ngopi beberapa kata dari dokumen yang sudah saya simpan ini ya. Jadi Ctrl C dan Ctrl V itu untuk copy paste. Oke, saya akan merubah menjadi mode membaca. Jadi klik read mode ya, seperti ini. Ini mode yang saya gunakan adalah read mode. Kemudian kalau print layout, defaultnya yang seperti tadi. Kemudian untuk web layout itu nah seperti ini. Jadi dia tampilannya menghapus page break ya. Jadi dia sambung gitu ya. Oke, kemudian untuk tombol kanannya lagi ada zoom in dan zoom out, mengecilkan dan membesarkan. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai pengaturan batas atas, bawah, dan pengaturan kertas ya. Di sini MS Word, pada MS Word kita menggunakan layout. Klik layout, kemudian klik page setup, klik di sini page setup, kemudian klik margin. Pilihan margin itu ada top untuk batas atas, misalnya saya beri 3 cm, kemudian batas kirinya saya kasih 4 cm, kemudian batas bawah 3 cm dan kanan 3 cm. Kemudian untuk orientasi kita bisa memilih portrait atau landscape. Untuk portrait memanjang dari atas ke bawah seperti ini, kemudian landscape dari kiri ke kanan dia memanjang. Kemudian untuk pilihan gutter, defaultnya di sini adalah 0. Apa manfaat gutter? Gutter itu untuk mengantisipasi nanti halaman kita tertembus perforator. Perforator itu bahasa lainnya plong-plongan ya. Jadi kita beri misalnya 2 cm. Itu kegunaannya gutter. Kemudian untuk paper ini ada pilihannya, ada letter, legal, A4. Saya gunakan A4. Kalau sudah, klik OK. Oke, berikutnya kita akan mengenal tentang pengaturan font atau huruf ya. Di sini ada klik home, kalian klik home, kemudian di sini ada menu pilihan font, jenis font, ini bisa kalian klik. Jadi jangan lupa untuk di seleksi dulu, kemudian kita pilih, misalnya menggunakan Times New Roman ya. Untuk ukuran hurufnya bisa kita pilih di sini atau dari ini increase font size. Shortcutnya Ctrl plus Shift plus tanda lebih besar ya. Ini kita klik. Nah, jadi dia menaikkan ukurannya satu tingkat. Tadi ukurannya 11 menjadi 12. Kita increase lagi. Nah, jadi naiknya 22 ya. Tuh. Kemudian kalau kita klik decrease font size, jadi kita kembalikan lagi. Nah, begitu. Kemudian untuk mengganti warna huruf itu bisa dengan ya font color. Nah, misalnya
misalnya saya ganti warna hijau. Begitu. Kemudian teks highlight color. Nah, jadi kita blok dulu. Nah, langsung begini ya. Jadi karena kita double klik ya, di double klik ini kita beri warna. Kemudian di sebelah kirinya tadi ada text effect and typography. Misalnya kita blok. Nah, ini ya ada efek-efeknya ya. Oke. Gitu. Berikutnya ada clear all formatting. Dia menghapus format, semua format. Jadi dikembalikan seperti format sebelumnya atau menghapus format yang sudah kita setting. Sama aja di sini juga ada ya clear formatting. Contohnya begini. Contohnya untuk clear formatting ini misalnya saya menggunakan bullet and numbering ya, kemudian ini contohnya saja ya. Nah, ini saya menggunakan angka ya, bukan bullet and numbering, jadi menggunakan angka urutan mulai dari nomor 1 sampai nomor 3. Ini saya klik. Nah, saya klik clear all formatting. Nah, maka dia kembali atau menghapus format yang sudah saya tentukan. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang ini ya, ada B, I, dan U. Ini bold, italic, dan underline. Penggunaannya bagaimana? Ini saya rubah dulu, terus saya besarkan dulu. Oke. Untuk bold, nah ini misalnya saya mau menebalkan yang komunikasi data, jadi kita bold. Saya akan mencetak miring kata-kata merupakan ya. Kemudian saya underline atau saya garis bawah misalnya komputer. Nah, ini saya garis bawah. Nah, jadi begitu. Kemudian yang penting lagi misalnya ini ya, ada di sini ada pilihan change case ya, ada sentence case. Kalau misalnya huruf kapitalnya hanya ada yang di depan saja, kemudian lower case semuanya huruf kecil, kemudian upper case semuanya huruf besar, dan kapitalis each word. Jadi setiap kata di awal kata ya, setiap huruf di awal kata, jadi coba saya blok semuanya, setiap huruf di awal kata, jadi seperti judul karya ilmiah. Nah, sekarang tujel case, bukan tugel ya, tapi tujel case ini yang kecil hanya yang di awal saja. Nah, seperti ini. Dalam pengaturan paragraf, kita klik paragraf untuk menentukan paragraf kita rata kiri ya, untuk align left atau Ctrl L itu untuk rata kiri, kemudian center atau Ctrl plus E untuk posisi di tengah-tengah, biasanya untuk judul, kemudian align right atau Ctrl plus R untuk rata kanan, dan justify untuk rata kanan kiri. Jadi antara kiri dan kanan itu rata. Berikutnya masih di paragraf, kita
klik pengaturan spasi ya. Spasi itu jarak antar baris. Jadi untuk before itu spasi sebelum, dan untuk after itu spasi setelahnya. Kemudian ini saya beri spasi single. Ini auto switch saja ya, auto ini single. Nah, auto single seperti ini. Kemudian ini saya copy. Kemudian ini tetap kita atur 1,5. Nah, untuk yang terakhir kita atur spasinya double atau 2 ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk paragraf pertama menggunakan spasi single, paragraf kedua spasi 1,5, dan paragraf ketiga spasinya double atau 2. Baiklah anak-anakku, untuk materi pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata bagian 1 kita akhiri sampai di sini, dan nantikan video pembelajaran pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata bagian kedua di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.